Di situ gue kaget kan ya, sosok wanita atau sosok ibu-ibu yang pas pertama gue naik angkot yang gue lihat ada di depan gue itu berubah sih. Astagfirullahaladzim, pas gue lihat gue rame udah di apa, udah di suatu perkampungan lah. Nah itu udah banyak orang banget. Aduh, udah sampai. Gue bangun kan, oh iya iya iya, gue turun kan dari helm. Pas gue mau bayar itu mobil langsung berangkat. Gue sampai bang belum bayar, gue sampai gitu, langsung berangkat mobil. Tapi yang aneh tuh suasana, gue harus ngelewatin perkampungan dulu, terus ngelewatin persawahan, baru nyampe ke kampung gue. Nah, gue salah, gue ketemu sama ibu gue sama nenek gue gitu. Cuman gitu, cuman salah masuk, nggak kayak gimana ya, nggak kayak biasanya. Ini kenapa ya keluarga gue ya pada aneh banget ya. Pas gue ngeliat ke kanan ke kiri gue, itu ada gini nih mereka. Itu sosok pocong sama kuntilanak. Allah. Di depan gua, itu di depan gua. Itu gua langsung astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di YouTube channel Keranjang Misteri. Kali ini, Keranjang Misteri kehadiran seorang narasumber yang jauh-jauh datang dari kota hujan, dari Bogor. Halo Bang Puji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nyai. Terima kasih Bang Puji udah datang nih ke studio kita yang sederhana ini nih Bang. Sama-sama Nyai, saya juga ngucapin terima kasih banyak udah diundang di Keranjang Misteri. Sama-sama Bang. Ya, Bang Puji kali ini Bang Puji mau cerita pengalaman misterius Abang yang mana nih Bang? Saya mau menceritakan pengalaman misteri saya saat saya perjalanan mudik hingga pulang ke hingga pulang lagi ke Bogor. Jadi waktu itu di tahun 2010 saya melakukan perjalanan mudik ke kampung saya yang ada di daerah Sukabumi, dan saya selama perjalanan saya mendapatkan gangguan-gangguan mistis hingga sampai pulang ke Bogor pun saya mengalami gangguan-gangguan mistis juga. Kayaknya dari berangkat sampai pulang lagi Betul. full perjalanannya ya Bang ya dengan gangguan-gangguan mistis ya Bang Puji Ya. ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan saksikan ceritanya dan kita masukkan ke dalam keranjang misteri. Oke, jadi cerita ini masih terjadi di tahun 2010. Kejadian ini sebenarnya kalau dibilang agak nggak masuk akal ya, di luar nalar lah. Karena kejadian ini jadi pada saat gue mau mudik Idul Fitri di tahun 2010 ke kampung halaman gue di kota Sukabumi. Nah, pada saat Lebaran Idul Fitri, nah 2 hari sebelum Idul Fitri kan keluarga gue yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta, dan yang ada di luar kota lah pada pulang kampung nih untuk rayain hari Lebaran di kampung halaman ya, di Sukabumi ya. Pada saat itu gue nggak balik, gak ikut balik lah, nggak ikut mudik ke Sukabumi. Gue stay di Bogor. Hari Lebaran kedua gue ditelepon sama keluarga gue lah di Sukabumi. Gue disuruh balik, disuruh mudik lah ke Sukabumi. Sebenarnya gue kalau dibilang malesnya kenapa? Karena macetnya itu kan. Malum lah kalau musim mudik kan arus lalu lintas tuh macet kan. Nah, karena keluarga gue di kampung ini nyuruh gue balik karena kan mau ada acara keluarga katanya, mau kumpul-kumpul lah setahun sekali. Terpaksa lah di Lebaran kedua itu gue balik ke Sukabumi. Pada saat gue berangkat tuh rencananya kan gue berangkat tuh habis asar. Nah, tapi molor. Gue jam 5 baru berangkat dari rumah ke Ciawi dulu untuk naik kendaraan yang menuju ke Sukabumi. Pada saat gue nunggu di Ciawi tuh, di daerah Pasar Ciawi ya, kendaraan yang menuju ke
ke Sukabumi itu semua kendaraan tuh pada penuh, mulai dari bis, elep, mini itu pada penuh yang menuju ke arah Sukabumi itu. Sempat ada lah 1 jam, mau maghrib lah, masuk maghrib, gue belum dapat kendaraan. Akhirnya gue jalan kaki dulu, menjauh dari arah Pasar Ciawi. Pada saat gue lagi jalan kaki nih, ada mobil tuh semi bus lah, kalau dibilang elep, kayak mobil elep gitu ya, bumi 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 bumi. Nah, gue nengok kan, wah, gue stop, berhenti, langsung naik. Wah, tumben nih mobil kosong, cuman ada beberapa penumpang lah di dalam mobil elep itu. Ah, bodo amat mikirnya, yang penting gue dapat kendaraan lah. Duduk di pojok, duduk di pojok. Di situ di dalam elep itu hanya ada sekitar 6 penumpang lah, termasuk gua. Yang gua lihat waktu itu kan suasana macet ya, suasana macet. Gua sambil nyender nih di pojokan dekat kaca, sambil nyender gua ketiduran, gua tidur. Tapi sempat gua bangun karena gua di dalam kendaraan itu gue mencium bau seperti bau wangian, terus kok ada bau amis segala gitu. Tapi gue nggak gubris gitu, mungkin itu udara dari luar. Ya udahlah, karena gue lihat perjalanan di kaca itu perjalanan masih lama, terus juga masih macet lah, gue sambil nyender di pojokan itu dekat kaca, gue tidur. Pokoknya gue tidur aja hingga gue dibangunin sama konekturnya, udah sampai. Gue bangun kan, oh iya iya iya, gue turun kan dari elep. Pas gue mau bayar itu mobil langsung berangkat. Gue sampai, bang belum bayar, gue sampai gitu, langsung berangkat tuh mobil. Terus gue nyampe di gang ojek yang menuju ke kampung gue malam. Tapi yang aneh tuh suasana di depan gang ojek itu biasanya kan kok jangankan musim mudik kan ya, hari biasa aja ojek di situ yang pada bergadang kan banyak. Itu sepi, nggak ada sama sekali tukang ojek yang mangkal di situ. Oh, sepi amat. Terus jalan raya pun sepi. Aduh, sepi amat sih ini. Tukang ojek gak ada. Terus itu supir, gue mau bayar kenapa berangkat aja ya. Dalam hati gue, udahlah, gue jalan kaki nih mah, kata gue tuh, sampai kampung. Sedangkan kan dari jalan ojek ke kampung gue kan lumayan jaraknya. Kalau jalan kaki ya adalah sekitar 1 jaman mah kalau jalan kaki ya. Jadi gue harus ngelewatin perkampungan dulu, terus ngelewatin persawahan, baru nyampe ke kampung gue. Yaudahlah, gue jalan kaki sambil ngerokok. Gue jalan kaki kan, sambil ngerokok aja gue jalan masuk. Awal-awal biasa gue ngelewatin perkampungan, cuman yang anehnya itu kok gue nggak pas-pasan sama orang sama sekali. Nggak ada yang nongkrong, terus nggak ada gimana sih. Nah, kalau di kampung kan rame biasanya ya kalau malam, apalagi musim lebaran. Kok sepi amat, kata gue tuh. Di pos ronda tuh, ngeliatin pos ronda gue, kok sepi ya, kata gue tuh, nggak ada orang. Hingga akhirnya gue ngeliatin perkampungan itu, gue ngeliatin persawahan. Lah, sepi amat nih gue jalan nih. Gue nggak ada orang, nggak ketemu sama orang sama sekali, kata gue tuh. Oh, gue jalan. Nah, pas gue ngeliatin persawahan, di situ gue ingat kan, sadar. Lah, gue dibangunin sama konektur. Udah sampai. Padahal pas gue naik, kan gue nggak ditanya gue mau turun di mananya. Kok konektur itu bisa tahu gue turun di gang ini ya? Ada pikiran ke arah situ gue. Coba, yaudahlah, yang penting gue udah nyampe. Gue pengen buru-buru nyampe rumah, pengen istirahat, capek. Jalan gue ngeliatin persawahan. Nah, hingga gue memasuki kampung gue nih. Nah, pas gue memasuki wilayah kampung gue, itu sama
suasananya sepi banget, nggak ada orang yang di luar teras kayak pada ngobrol, nggak ada, sepi. Pas gue nyampe rumah keluarga gue lah, rumah nenek gue, kok yang biasanya kalau musim lebaran, kalau lebaran itu rame banyak keluarga kumpul lah, itu kok sepi amat rumah gue. Sampai gue ketuk pintunya kan, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang buka lah di dalam, ternyata ada sepupu gue. Nanya, baru datang A? Iya, tadi macet di jalan. Kok sepi amat sih? Pada ada di dalam, lagi pada nonton TV. Oh yaudah, gue masuk aja ke rumah. Terus masuk, iya di dalam rumah, di ruangan tamu tuh banyak keluarga gue sampai gue salaman lah. Cuman keluarga gue tuh kayak yang cuek sama gue, kayak yang cuman salaman udah biasa aja. Nah, gue ketemu sama ibu gue sama nenek gue gitu, cuman gitu, cuman salaman, nggak kayak gimana ya, nggak kayak biasanya. Ini kenapa ya keluarga gue ya pada aneh banget ya. Gue coba buka pembicaraan sama teman gue, mang, apa tumben nih sepi amat sih di jalan, sampai nggak ada tukang ojek, jalan kaki ini capek kata gue tuh. Papan gue cuman gini doang, oh iya kata, cuman gitu doang. Kata gue ini keluarga gue pada aneh amat ya. Gue kacang garing, gue nggak dikacangin tuh ya. Nah apa sih nih orang-orang di sini, bodo amat lah. Nah, sepupu gue nyamperin gue, kalau mau istirahat di kamar aja udah disiapin gitu. Oh ya benar, emang capek, oh udah mau tidur ah. Masuk gue ke dalam kamar, tidur lah gue di kamar kan, capek lah gue bawa tas kan, gue simpen tas itu di samping gue, tidur gue kasur. Pokoknya lelap lah gue tidur. Gue nggak tahu jam berapa, gue ngerasa dingin amat nih. Gue cari selimut mana lagi, gue belum buka mata gitu. Pas gue buka mata, maksud gue tujuan gue buka mata tuh mau bangun tuh gue mau cari selimut karena dingin kan. Pas gue buka mata, gue udah ada di tengah-tengah pemakaman umum. Astagfirullahaladzim. Gue udah ada di tengah-tengah pemakaman. Sorry. Gue udah ada di tengah-tengah pemakaman umum. Di situ gue kaget kan ya. Loh, kok gue ada di kuburan, mana malam kan? Di situ gue udah nggak ambil pusing ya. Tas tuh ya, beneran di samping gue. Gue ambil tas, itu gue lari dari pemakaman itu, udah nggak tentu arah. Karena gue nggak tahu arahnya mau kemana, gue nggak tahu. Pokoknya gue lari ya, saking gue ininya ya, saking gue kalau dibilang shock atau kaget lah. Kok gue ada di makam kata gue tuh. Bukannya gue tidur di rumah kan. Lari gue potang panting dari keluar dari pemakaman itu. Hingga gue keluar dari pemakaman itu, gue ketemu jalan desa. Alhamdulillah, akhirnya gue keluar juga dari pemakamannya, jalan desa. Gue selusuri aja jalan ini, mudah-mudahan gue ketemu kampung kata gue tuh. Gue nggak tahu itu di mana, pokoknya gue nggak apa, gak paham pokoknya itu di daerah mana gitu. Gue nggak kenal soalnya, asing bagi gue. Nah, gue jalan nyelusuri jalan desa itu, mudah-mudahan gue ketemu kampung, ketemu orang, gue minta tolong kan. Pada saat gue jalan, ada kayak senter apa, lampu mobil tuh nyorot. Gue ngelirik tuh ke arah belakang, wah angkot kata gue stop kan, angkot gue stop, berhenti tuh angkot. Ada beberapa penumpang di dalam angkot, ada ibu-ibu, ada laki-laki, di depan ada yang duduk juga supir. Berhenti, gue naik langsung kan, apa langsung buru-buru naik sambil gue narik napas kan. Aduh, kok gue ada di makam ada gue tuh kan. Tadinya pas gue masuk angkot langsung gue gini kan ya, kok gue ada di makam, bukannya gue udah nyampe ke rumah gue, ke rumah keluarga gue. Dalam hati gue gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Nah pas gue
ngelihat sekitar gua, sekitar yang ada dalam angkot, itu kaget banget gitu kak. Itu Nyai, Itu kaget banget. itu kaget banget Nyai. Ternyata sosok wanita atau sosok ibu-ibu yang pas pertama gua naik angkot yang gua lihat ada di depan gua itu berubah semua. Di dalam angkot itu sosok pocong sama kuntilanak. Allah. Di depan gua itu, di depan gua. Itu gua langsung astagfirullahaladzim. Pas gua ngeliat ke kanan ke kiri gua itu ada gini nih mereka nih. Aduh, ada gini. Itu gua di tengah-tengah. Di situ gua udah gelap ya. Udah gelap gua langsung udah nggak kuat, gua udah pingsan sih. Gua yang dibilang gua pingsan lah, gua nggak udah nggak sadarin. Nah, hingga itu gua kayak ada yang ngebangun, ada yang bangunin, deh bangun bangun. Jang ke bahasa Sunda ya, jang bangun jang kayak ada yang ngasih balsam sama gua gitu. Gua astagfirullahaladzim, pas gua lihat gua rame udah di apa, udah di Kampung. suatu perkampungan lah. Nah itu udah banyak orang banget. Aduh, udah gua tuh, pak saya di mana pak, saya tenang. Nah tenang dulu, kasih minum kan gua, kasih minum dulu. Nah jadi ceritanya gini, jadi pagi-pagi itu biasa kalau orang di daerah sana pagi-pagi kan suka banyak yang ke ladang ya, kebun. Nah, ada bapak-bapak di situ, orang situ, pas dia mau ke kebun, dia ngelihat ada gua lagi terkapar di situ, lagi terkapar. Dia takutnya gua tuh orang mati gitu. Dia manggil warga setempat gitu. Pas dilihat, pas dicek gua masih hidup gitu.